Hello everyone. Di dalam pelajaran video ini, kita mau cari tahu apa artinya waktu di kutipan Roh Nubuat dikatakan God destroys no man. God tidak membinasakan siapapun. Siapa saja yang dibinasakan katanya membinasakan dirinya sendiri. Kutipan ini digunakan mereka yang mengajarkan God tidak membinasakan. Mereka mengatakan kematian atau kebinasan itu adalah kematian alamiah. Hasil orang itu menolak kehidupan. Tentu saja semua kutipan ataupun ayat di Alkitab kita harus lihat konteksnya dengan kita membaca paragraf sebelum dan setelah pernyataan itu ditulis. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa God tidak membinasakan karena pernyataan itu cocok dengan pendapat saya tanpa mengerti konteksnya. Jadi, agar kita bisa tahu apa yang dimaksudkan Sister White waktu dia menulis God destroys no man, kita harus baca dari awal artikel ini agar kita dapat melihat konteksnya. Kita mulai di halaman 84, paragraf kedua dikatakan, hukum Tuhan di alam adalah hukum sebab dan akibat. Contohnya, apa yang ditabur pasti akan dituai atau dipanen. Seorang pekerja yang malas akan dilihat dari hasil kerjanya. Demikian juga dalam hal-hal rohani. Pekerja yang setia dan teliti dapat dilihat dari hasil pekerjaannya. Apakah dia tekun atau malas? Apa yang dituai mengungkapkan apa yang sudah ditabur. Demikian juga masa depan kekekalan kita. Hidup kekal atau mati kekal. Hal itu ditentukan oleh orang itu sendiri, berdasarkan apa yang ditabur dalam kehidupannya. Di paragraf ketiga kita baca, setiap benih yang ditanam akan menghasilkan panen sesuai dengan jenis benih yang ditanam. Jikalau kita menabur belas kasihan, simpati dan kasih, kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau kita menabur selfishness, self-love, pemanjaan diri, seperti itulah yang kita sendiri akan tuai nanti. Konteksnya dari dua paragraf yang kita sudah baca ialah kita sendiri yang bertanggung jawab dengan hasilnya, yang adalah hasil yang pasti dari apa yang kita sudah lakukan. Kita tidak bisa mempersalahkan orang lain dengan hasil yang kita terima, karena hasilnya adalah akibat pilihan-pilihan kita sendiri. Saya tidak bisa mempersalahkan Tuhan kalau saya dibinasakan, karena kebinasaan adalah hasil pilihan-pilihan saya sendiri, bukan pilihannya Tuhan. Saya sendiri yang bertanggung jawab dengan kebinasaan saya, hasil perbuatan-perbuatan saya sendiri, sehingga Tuhan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan hasil yang saya terima. Waktu Sister White menulis, God destroys no man, everyone who is destroyed will have destroyed himself. Dia tidak mengatakan bahwa bukan God yang membinasakan, karena bukan itu konteksnya. Yang dia katakan, Tuhan tidak bertanggung jawab kalau orang itu dibinasakan. Karena kebinasan itu adalah hasil pilihan-pilihannya sendiri dalam kehidupannya. Dan itulah konteksnya. Konteks kutipan ini tidak berbicara tentang siapa yang membinasakan, tetapi tentang siapa yang bertanggung jawab waktu dibinasakan. Kebinasan bagi orang itu adalah akibat dari apa yang dia tabur. Sehingga kebinasan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang memberikan kepada setiap manusia hak memilih. Kita tahu tulisan-tulisan Roh Nubuat tidak akan bertentangan dengan Alkitab dan dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat itu sendiri. Di Kejadian 6 ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman, Aku akan membinasakan manusia, binatang, semua yang merangkak di bumi, dan burung-burung di udara. Kita tahu ayat ini berbicara tentang air bah di zaman Nuh. Dan yang membinasakan adalah Tuhan, yang destroy adalah God. Di Yeskiel 28 dikatakan, Bapa akan membinasakan setan dengan menurunkan api dari surga, bersama-sama dengan malaikatnya, dan para pengikutnya yang menolak Bapa melalui anaknya. Api yang membinasakan orang-orang jahat adalah api yang membinasakan setan dan pengikut-pengikutnya. Api yang turun dari Bapa di surga adalah api yang membinasakan setan dan seluruh pengikut-pengikutnya. Mereka semua menerima upah dari hasil pekerjaan mereka masing-masing. Apa yang mereka tuai adalah hasil dari apa yang mereka tabur. Alkitab dan Roh Nubuat dengan sangat jelas mengajarkan bahwa God membinasakan.
Roh Kristus yang menginspirasikan para penulis Alkitab dan roh nubuat tidak akan menginspirasikan hal-hal yang bertentangan dengan roh itu sendiri. Roh Kristus tidak akan mengatakan God membinasakan, lalu di tempat lain mengatakan God tidak membinasakan. Di Christ Object Lesson, waktu dikatakan God tidak membinasakan, itu bukan artinya God tidak mengeksekusi penghakiman. Karena sesuai dengan konteks kutipan ini, artinya God tidak bertanggung jawab jika orang itu dibinasakan karena hasil pilihan orang itu sendiri. Di kutipan Christ Object Lesson ini, Sister White berbicara tentang Firaun yang menuai panen yang dia sendiri tabur bibitnya. Kebinasaan Firaun tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga, kebinasaan itu adalah tanggung jawabnya Firaun sendiri, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Kita sekarang akan melihat cerita mengenai bagaimana Firaun dibinasakan di Lautan Merah. Kalau God tidak membinasakan, apakah artinya Firaun sendiri yang membinasakan dirinya sendiri? Di Keluaran 14 ayat 17, Tuhan mengatakan, Aku akan mengeraskan hatinya orang-orang Mesir. Kita akan lihat apa artinya itu. Di ayat 21, Musa merentangkan tangannya ke arah laut, dan Tuhanlah yang menyebabkan air laut itu terpisah menjadi dua tembok air di sebelah kanan dan di sebelah kiri umat Israel. Dan pada waktu Firaun bersama pasukannya berada di tengah Lautan Merah, air laut kembali menyatu dan seluruh pasukan Firaun bersama Firaun sendiri dibinasakan. Pertanyaannya, apakah Firaun yang menyebabkan air laut itu kembali ke posisi semulanya? Karena di kutipan Christ Object Lesson dikatakan God tidak membinasakan. Apakah itu artinya? Karena yang membinasakan adalah dirinya sendiri, atau Firaun sendiri yang membinasakan dirinya sendiri, dan pasukannya masing-masing membinasakan dirinya sendiri. Itu buktinya bahwa God tidak membinasakan di Christ Object Lesson bukan artinya God tidak membinasakan. Karena yang Sister White maksudkan adalah yang bertanggung jawab mengapa orang jahat dibinasakan atau Firaun dibinasakan adalah Firaun sendiri atau orang-orang jahat itu sendiri, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Di buku Spirit of Prophecy dikatakan, Firaun setelah mengubur anak sulungnya, dia menyesal atas keputusannya untuk mengizinkan umat Israel pergi tinggalkan Mesir. Dan oleh sebab itu, mereka sekarang mengejar umat Israel yang sekarang berada di tepi Lautan Merah. Di tepi Lautan Merah ini adalah lokasi yang ditetapkan untuk mengungkapkan kuasa Bapa yang terakhir kepada Firaun dan pasukan perangnya. Kuasa Bapa terakhir yang akan dinyatakan kepada Firaun adalah yang terakhir dari urutan tulah-tulah yang menimpa Mesir, khususnya kematian setiap anak sulung di Mesir. Kuasa yang membinasakan anak sulung Firaun dan orang-orang Mesir adalah kuasanya Tuhan. Di buku Patriarchs and Prophets dikatakan, Aku akan menjalankan hukuman waktu aku membinasakan orang-orang Mesir di tanah Mesir. Tuhan yang membinasakan anak sulung di Mesir adalah Tuhan yang sama yang akan mengungkapkan kuasanya untuk terakhir kalinya kepada Firaun di Lautan Merah. Kuasa yang mengeraskan tembok air di Lautan Merah adalah pengungkapan kuasa Bapa yang hanya membuat hati Firaun menjadi tambah keras. Waktu kita baca tadi dikatakan, Tuhan akan mengeraskan hati orang Mesir, tentu saja termasuk Firaun, yang mana itu artinya Tuhan akan mengungkapkan kuasanya dengan membuat tembok air di Lautan Merah. Dan hal itulah yang membuat hati Firaun menjadi lebih keras. Sehingga waktu Firaun berusaha untuk menyerbu umat Israel, Tuhan melepaskan kuasa yang menahan tembok air itu. Sehingga air laut itu kembali bersatu dan mengubur Firaun bersama pasukannya di Lautan Merah. Dikatakan, Aku akan mengeksekusi penghakiman dan Aku adalah Tuhan. Penghukuman Tuhan diungkapkan dalam kebinasan tuntas orang-orang Mesir di Lautan Merah. Kesimpulannya,
yang kita baca tadi di Christ Object Lesson, God tidak membinasakan, itu bukan artinya God tidak membinasakan orang-orang yang mengeraskan hati mereka terhadap undangan untuk bertobat. Arti God tidak membinasakan artinya God tidak bertanggung jawab atas panen yang dituai mereka yang menabur bibitnya sendiri. Saya bertanggung jawab atas pilihan-pilihan saya sendiri, sehingga akibat pilihan-pilihan saya adalah juga tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawabnya Tuhan. Artinya, saya tidak bisa mengatakan bahwa God tidak membinasakan berdasarkan kutipan Christ Object Lesson ini. Karena bukan itu artinya waktu penulisnya menulis pernyataan itu. Sister White sendiri menulis di kutipan-kutipan lainnya bahwa God membinasakan orang-orang yang memilih untuk dibinasakan, hasil pilihan-pilihan orang-orang itu sendiri. May the truth set us free dari semua kesalah pengertian kita, khususnya mengenai karakter Bapa kita di surga yang diungkapkan oleh anaknya. To God be the glory.